Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Abdul Razak. Saya berasal dari Akademi Farmasi Jember. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya untuk membuat desinfektan dalam upaya pencegahan penularan COVID-19. Oke, untuk selanjutnya akan saya jelaskan alat dan bahan yang diperlukan. Untuk alatnya kita memerlukan botol semprot seperti ini, botol semprot seperti ini, atau juga bisa menggunakan botol semprot yang agak lebih kecil. Namun hanya saja agar penggunaannya lebih efisien dan lebih banyak, maka kita dapat menggunakan yang lebih besar seperti ini dengan volume 2 liter. Kemudian kita menggunakan gayung untuk menampung air. Kemudian kita menggunakan tutup botol sirup, tutup takar dengan volume sebanyak 15 ml sampai 2,5 ml. Ya, tahu juga Anda sekalian bisa menggunakan sendok takar untuk sirup dengan volume yang sama, yakni 15 ml. Dan juga menggunakan corong. Karena saya tidak ada corong, maka saya menggunakan botol plastik yang telah dimodifikasi. Oke, untuk bahannya cukup mudah, yakni kita membutuhkan air sebanyak 1 liter, dan juga kita menggunakan karbol pembersih lantai Wipol sebanyak 30 ml. Oke, selanjutnya akan saya jelaskan bagaimana langkah-langkah untuk membuat desinfektan ini agar dapat dipahami. Pertama, kita masukkan terlebih dahulu air sebanyak 1 liter ke dalam botol semprot. Kemudian kita tambahkan Wipol ini sebanyak 30 ml menggunakan tutup botol sirup tadi. Karena volume takarnya adalah 15 ml, maka kita lakukan sebanyak 2 kali, 15 ml, kemudian 15 ml lagi. Setelah itu kita campur, kemudian dikocok hingga merata. Setelah itu ditutup, kemudian desinfektan ini siap untuk digunakan. Seperti itu. Ya, untuk volume takar ini 1 liter air untuk 30 ml Wipol karbol ini telah disebutkan dengan jelas dalam panduan pencegahan penularan COVID-19 oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jadi dalam panduan tersebut Anda sekalian bisa menggunakan bukan hanya Wipol, bisa menggunakan pemutih, kemudian bisa menggunakan alkohol dan sebagainya. Hanya saja saya menggunakan Wipol ini. Untuk lebih jelasnya bisa Anda lihat di deskripsi video ini. Oke, langsung saja kita laksanakan proses pembuatan desinfektan ini. Pertama, kita buka, kemudian kita masukkan air secara perlahan. Oke, setelah itu kita masukkan Wipol ini, sudah saya siapkan tadi 12 ml, dan kemudian ditambah lagi 1 kali 15 ml. Setelah itu kita kocok sehingga Wipol dengan air tersebut dapat tercampur secara merata. Oke, sudah, kita tutup. Nah, dengan demikian desinfektan ini dapat siap untuk digunakan. Ya, seperti itu. Dengan demikian kita telah berhasil membuat desinfektan menggunakan karbol Wipol dengan campuran air dengan perbandingan 1 liter air dan 30 ml Wipol. Desinfektan ini dapat digunakan untuk menghilangkan serta membunuh mikroorganisme baik berupa bakteri, virus, dan kuman lainnya pada permukaan benda mati. Seperti contohnya gagang pintu, kemudian meja, kursi, lantai, gerbang, dan sebagainya. Jadi desinfektan ini tidak dapat digunakan pada permukaan atau pada benda hidup, hanya saja untuk benda mati.
Mungkin hanya itu pada video kali ini dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Tolong untuk memberikan komentar apabila masih ada yang belum jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat berupa sehat dan kesempatan Amin. agar sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah mulia kali ini. Dan juga salawat dan salam mari kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana berkat perjuangan beliau kita semua dapat merasakan indahnya agama Islam hingga saat ini, hingga akhir kiamat nanti. Insyaallah. Baik, saya di sini selaku mahasiswa dari Akademi Farmasi Jember akan menjelaskan bagaimana caranya kita untuk membuat disinfektan mandiri. Terus saya juga berterima kasih kepada anggota keluarga sekalian yang telah hadir, yang telah menyempatkan waktunya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Kemudian setelah itu akan saya jelaskan bagaimana apa itu disinfektan itu sendiri. Karena masih kebanyakan masyarakat itu masih belum paham apa itu disinfektan, apa itu hand sanitizer, kemudian apa itu disinfeksi dan sebagainya. Jadi yang pertama, disinfektan itu Bapak Ibu sekalian merupakan media yang digunakan untuk melakukan proses disinfeksi. Jadi disinfeksi ini merupakan upaya dalam mengurangi serta membunuh mikroorganisme. Nah, mikroorganisme ini ada banyak, bisa seperti bakteri, kemudian ada virus, kemudian kuman dan lainnya. Hanya saja untuk disinfeksi ini itu membunuh mikroorganismenya tidak sampai pada tingkat spora. Nah, spora ini bisa dikatakan sebagai bibit-bibit bakteri begitu. Jadi tingkat terkecil dari bakteri itu. Jadi masih ada begitu untuk calon-calon bakteri yang akan menginfeksi itu masih ada di sekitar kita apabila kita masih menggunakan disinfektan. Nah, ada dua macam upaya yang dapat dilakukan dalam disinfeksi ini. Itu yang pertama itu kita bisa menggunakan seperti ini, bahan secara kimia. Nah, agar kita dapat mendapatkannya dengan mudah dalam tingkat level keluarga, itu kita dapat menggunakan pembersih lantai. Sesuai dengan panduan dari Kementerian Kesehatan, itu ada beberapa macam bahan yang dapat kita gunakan di sekitar kita. Bisa juga menggunakan pemutih, kemudian menggunakan karbon seperti ini contohnya, wipol dan sebagainya. Kalau misalkan ingin menggunakan alkohol itu bisa, hanya saja tidak semua orang tahu alkohol belinya di mana, kemudian apakah bahaya atau tidak seperti itu. Jadi bisa menggunakan bahan yang ada di sekitar kita. Kemudian ada juga salah satu metode untuk menghilangkan kontaminasi tadi berupa mikroorganisme itu yang lebih superior gitu, lebih bagus. Namanya itu adalah sterilisasi. Nah, sterilisasi ini untuk mengurangi jumlah mikroorganismenya itu sampai ke tingkat spora. Jadi seluruh bakteri baik dari terkecil sampai terbesar itu dibunuh seluruhnya. Hanya saja untuk alat dan bahannya itu lebih mahal tentunya. Biasanya yang dapat kita mudah ketahui itu adalah oven. Nah, tapi ovennya bukan oven buat kue, jadi ada oven khusus untuk mensterilisasi alat. Kemudian yang menjadi pertanyaan di masyarakat itu adalah apa perbedaan antara hand sanitizer dengan disinfektan. Padahal kan bahannya sama seperti itu, kan bahannya sama alkohol. Kenapa kok disinfektan tidak dapat digunakan pada tubuh manusia? Nah, yang membedakan itu adalah kadar yang digunakan pada
disinfektan dan hand sanitizer. Hand sanitizer itu biasanya menggunakan bahan aktif yang lebih rendah daripada disinfektan, karena apabila kita menggunakan alkohol dalam jumlah yang cukup besar digunakan sebagai hand sanitizer, itu dapat mengiritasi kulit kita. Kemudian apabila kita menghirupnya terlalu lama, itu dapat menimbulkan efek karsinogenik, jadi memicu kanker seperti itu kalau terlalu lama. Makanya hand sanitizer itu hanya dapat menghambat pertumbuhan bakteri dan virus. Sedangkan disinfektan itu kadarnya lebih tinggi daripada hand sanitizer, dengan harapan dapat membunuh mikroorganisme tadi. Nah, untuk Wipol sendiri yang akan kita gunakan itu, mengapa kita menggunakan Wipol? Itu karena di dalam Wipol ini terdapat pine oil, itu minyak pinus. Nah, secara tradisional, setelah saya mencari di jurnal-jurnal seperti itu, minyak pinus ini secara tradisional digunakan sebagai antiseptik. Jadi melihat dari jurnal tersebut dapat kita gunakan Wipol ini untuk sebagai disinfektan seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk pengantarnya. Apabila ada yang kurang jelas dapat disampaikan nanti ketika setelah proses pelatihannya. Jadi mungkin hanya ini dapat saya sampaikan. Kita jeda dulu sejenak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang karena sekarang saya jelaskan bagaimana itu disinfektan dan kemudian perbedaannya dengan sanitizer dan sebagainya. Saat ini kita akan menjelaskan bagaimana caranya membuat disinfektan secara mandiri. Nah, karena menurut panduan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia itu untuk 1 liter air menggunakan 30 ml alkohol, itu kita kali ini akan membaginya menjadi 5 bagian. Jadi untuk setiap orang itu mengambil airnya itu cukup 200 ml. Kemudian untuk karbonnya itu 5 ml seperti itu. Jadi biar yang terakhir kurang bisa saya tambahkan. Nah, untuk pertama kali kita proses membuatnya, kita cukup ambil air terlebih dahulu. Nah, kita ambil air 200 ml ya. Nah, untuk gelasnya ini karena tidak ada ukurannya, kita menggunakan batas pada bagian atas seperti ini. Setelah diambil seperti ini, kemudian kita gunakan gelas yang lebih kecil untuk mengambil karbonnya. Nah, karena di bagian bawah ini kan sudah ada batasnya ya, jadi dengan demikian kita dapat mengambilnya sesuai dengan batas ini. Contohnya seperti ini ya. Nah, karena hanya 5 mili, cukup sedikit saja seperti ini. Nah, kita cukup, sebenarnya ini kan karena buatnya kan cukup ini ya, takut full ya, jadi cukup campurkan saja, tidak perlu diaduk. Nanti aduknya kita jadi satu saja ketika setelah dibuat di sini. Jadi kita campurkan dulu karbon dengan airnya. Setelah itu, setelah selesai semua, kita masukkan satu persatu ke dalam sini. Kita campurkan begini. Sebenarnya tidak perlu dicampur, memang sudah ini ya, langsung sudah dicampur ya. Nah, saja nanti dengan pemajokan dia lebih larut. Mungkin seperti itu untuk panduannya bisa dilakukan untuk
itu. Ya. Setelah itu ada selesai semua, kita campurkan semua campuran yang tadi dibuat untuk masing-masing. Jadi ini kan 200 ml air pada botol, kemudian 5 ml karbon. 5 mili karbon. Karena tadi mengambil karbonnya 5 ml setiap audien serta saya, jadi totalnya kan hanya 25 ml. Jadi kita tambahkan lagi di akhir sebanyak 5 ml karbon. Ini sudah. Terakhir tambah 5 mili. Sudah bisa. Sudah. Nah, setelah itu kita tutup botol semprotnya. Nah, ini kan ada anunya ya apa? Di mana? Ada ya. Ya, jadi pas 100 ml. Ya. Setelah ini kita akan sudah tutup, kita tutup. Biar bercampur. Nah, dengan demikian kita telah berhasil membuat disinfektan dengan menggunakan karbon pembersih lantai. Jadi setelah ini kita bisa lakukan penyemprotan pada bagian-bagian di rumah, seperti contohnya gagang pintu, kemudian ada kursi, kemudian meja, kemudian pegangan tangga, kemudian toilet, wastafel, dan lain-lainnya. Jadi dengan menyemprotkan disinfektan ini dengan harapan dapat membersihkan seluruh mikroorganisme yang berada pada tempat-tempat tersebut. Dan juga yang perlu digarisbawahi, disinfektan ini hanya digunakan pada benda mati, jadi tidak dapat digunakan pada benda hidup seperti itu. Mungkin dari apa yang tadi saya sampaikan pada pengantar dan proses pembuatan peralihan tadi, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ingin ditanyakan. Terima kasih waktunya. Alhamdulillah pagi ini kita sudah dapat tambahan ilmu untuk membuat disinfektan secara mandiri. Nah, pertanyaan saya, seberapa sering kita menggunakannya nanti, menyemprotnya itu di tempat-tempat yang telah disebutkan tadi? Terima kasih. Akan saya jawab. Untuk durasi penggunaan yang digunakan pada permukaan tadi, sebetulnya seperti gagang pintu, kemudian kursi dan meja sebagainya, itu cukup dilakukan secara berkala. Misalkan hari ini kita semprot, nah misalkan tempat tersebut tidak didatangi orang atau tidak ada satupun yang mengunjungi tempat tersebut, selanjutnya kita tidak perlu untuk menyemprotkannya. Hanya saja untuk tindakan pencegahan bisa dilakukan penyemprotan setiap hari, 1 kali cukup. Karena kan di saat penyemprotan kan tempat tersebut akan menjadi agak basah, jadi cukup untuk membunuh mikroorganisme tersebut. Yang perlu saya jelaskan tadi, di saat penyemprotan ini ya menggunakan alat pelindung diri, jadi seperti sarung tangan ini yang sudah digunakan, kemudian masker dan sepatu, kemudian menggunakan pakaian dengan panjang karena agar menghindari iritasi pada kulit seperti itu. Mungkin itu yang bisa dijelaskan. Terima kasih. Apakah ada lagi atau sudah cukup? Sudah cukup. Baik, karena sudah tidak ada yang perlu dipertanyakan lagi, kita sudah berada di penghujung acara.
Kita akhiri dengan membaca doa kepada majelis. Semoga bermanfaat. Apabila terdapat kesalahan berkata dan tindakan, saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Dan setelah ini kita akan melakukan dokumentasi untuk foto di depan. Ya, dan agar dapat digunakan untuk setiap audien, kami akan berikan 15 mili untuk disertakan tadi. Dapat digunakan di hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.